Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmin Mutun dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 212020 3888 20 40 21. Baik, saya akan memaparkan materi terkait perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan dan cara hasil belajar. Baik, setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan secara umum disebabkan dua faktor, yaitu faktor bawaan dan faktor lingkungan. Faktor bawaan merupakan faktor biologis yang diturunkan melalui pewaris genetik oleh orang tua. Faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya perbedaan individual, diantaranya status sosial ekonomi, budaya, dan urutan kelahiran. Adapun implikasi perbedaan individu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu perbedaan individu. Perbedaan individual di antara anak didik merupakan hal yang tidak mungkin dihindari, karena hampir tidak ada kesamaan yang dimiliki oleh manusia kecuali perbedaan itu sendiri. Yang kedua, perbedaan biologis. Perbedaan anak didik dalam aspek biologis ini tidak dianggap penting. Kesehatan anak didik adalah aspek yang patut mendapat perhatian. Dalam hal ini, aspek biologis yang terkait langsung dengan penerimaan pelajaran di kelas adalah kesehatan mata dan telinga. Anak didik yang memiliki masalah tertentu dalam penglihatan dan pendengarannya akan mengalami masalah tersendiri dalam menerima pelajaran. Berdasarkan ide-ide pokok tentang tingkah laku manusia tersebut, Freud kemudian membedakan kepribadian menjadi 3 unit mental atau struktur psikis, yaitu ide, ego, dan superego. Yang pertama, ide. Ide merupakan aspek biologis kepribadian karena berisikan unsur-unsur biologis, termasuk di dalamnya dorongan-dorongan dan impuls-impuls instincts. Yang lebih dasar, ide merupakan realitas psikis yang sesungguhnya karena hanya merupakan dunia batin atau dunia subjektif. Yang kedua adalah ego. Ego merupakan aspek psikologis kepribadian karena timbul dari kebutuhan organisme untuk berhubungan secara baik dengan dunia nyata dan menjadi perantara antara kebutuhan instinktif organisme dengan keadaan lingkungan. Yang ketiga yaitu superego adalah aspek sosiologis kepribadian karena merupakan wakil nilai-nilai tradisional dan cita-cita masyarakat sebagaimana yang ditasrifkan orang tua kepada anak-anaknya melalui berbagai perintah dan larangan. Baik, yang ketiga yaitu perbedaan psikologis. Nah, di sini perbedaan psikologi pada siswa mencakup perbedaan dalam minat, motivasi, dan kepribadian. Ketiga faktor psikologis ini berkorelasi positif dengan hasil belajar yang dicapai. Dalam kondisi minat yang besar terhadap pelajaran, memotivasi tinggi untuk belajar, dan kemampuan memori yang maksimal, maka hasil belajar yang dicapai juga akan maksimal. Baik, yang keempat yaitu perbedaan inteligensi. Penelitian tentang konsepsi perbedaan individual yang banyak dilakukan. Di antaranya adalah perbedaan inteligensi dan bagaimana perbedaan dalam inteligensi tersebut berpengaruh pada perbedaan prestasi. Menurut Ackerman dalam Berniat dan Calvi, proses perolehan belajar ini tersusun dari 3 fase yang masing-masing membutuhkan kemampuan intelektual yang berbeda-beda, yaitu fase kognitif, asosiatif, dan autonomi. Baik, yang kelima yaitu perbedaan bakat. Menurut Beckham,
Mendefinisikan bakat sebagai sebuah kondisi atau rangkaian karakteristik dianggap sebagai gejala kemampuan seorang individu untuk memperoleh melalui latihan sebagian pengetahuan, keterampilan, atau serangkaian respon seperti kemampuan berbahasa, kemampuan musik, dan sebagainya. Baik, yang kedua itu yaitu teori perbedaan gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Kalaupun ada kesamaan dan memang banyak yang sama cara belajarnya, terjadi hanyalah kebetulan. Gagasan bahwa orang belajar dengan cara yang berbeda telah dieksplorasi melalui penelitian pendidikan selama beberapa dekade terakhir. Cole adalah salah seorang ilmuwan dan peneliti yang berhasil mengidentifikasi 4 gaya belajar seperti berikut. Yaitu yang pertama gaya aktivis, belajar dengan menikmati pengalaman itu sendiri. Yang kedua gaya reflektor, belajar dengan menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk merefleksikan laksana cermin bayang. Yang ketiga yaitu gaya teoretisian, belajar dengan cara membuat koneksi atau merumuskan gagasan abstrak dari pengalaman. Yang keempat, gaya pragmatis, yaitu belajar dengan menikmati kegiatan belajar yang hasilnya langsung dapat dimanfaatkan. Toib, itulah pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Darmin Nutun mengucapkan wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.